Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Bima Sofiawan. Jadi di sini saya akan melaksanakan penugasan, yaitu adalah pembuatan desain primer. Ya, di sini kita akan mulai dengan membuka aplikasi Biodit, lalu kita pencet file, open. Nah, di sini kita akan membuka salah satu data yang kita download dari NCBI, itu salah satu data gen dalam suatu spesies. Kenapa begitu? Karena kita ingin membuat primer yang cocok untuk gen-gen tertentu dan juga untuk spesies tertentu. Yaitu primer apa? Primer yang spesifik. Di sini saya akan menganalisis primer yang bisa digunakan dalam proses penganalisisan growth hormone Oreochromis niloticus. Oke, di sini bisa kita lihat. Oke, di sini ada beberapa data yang seharusnya bisa kita delete karena kita hanya ingin Oreochromis niloticus. Nah, ini dia datanya. Oreochromis niloticus. Kita di sini harus buka graphic view. Lalu kita selanjutnya akan membuka angka 8,5 tadi ubah jadi 15 lalu chat redraw. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih visualisasinya lebih lebar lagi. Nah, visualisasi graphic view ini kita gunakan untuk apa sebenarnya? Sebenarnya kita gunakan untuk melihat basa-basa dari growth hormone Oreochromis niloticus. Rangkaian basa ini potongannya akan kita jadikan primer. Primer mana yang cocok untuk kita jadikan potongan primer nantinya itu harus menyesuaikan parameter-parameter optimal dari produk primer. Seperti apa? Seperti yang nanti kita analisis pada beberapa penggunaan website. Kita akan menganalisis profilnya, apakah sudah sesuai atau belum. Di sini saya akan memulai, sebelumnya sudah saya juga buat, saya akan mengambil potongan primer. Karena primer itu diambil pada pasangan atau panjang basa 18 sampai 25 maksimalnya. Saya di sini akan mengambil 20 yang sudah saya sebelumnya rumuskan. Di sini pada primer spesifik ada dua lagi dibagi jadi forward dan reverse. Di sini pada forward saya memulai dari pengambilan potongan dari gen ini yaitu 301 sampai 320. Lalu pada reverse-nya saya memulai dari 751. 751 yaitu dari AGT. Benar kan? AGT. Nah, tapi pada reverse ini belum bisa kita analisis lagi lebih lanjut. Kita harus dikomplementerkan atau konversi A menjadi T, G jadi C, dan sebaliknya C jadi G, T menjadi A. Setelah dikomplementer atau dikonversi, kita reverse kembali, yaitu membalikkan bagian kanan menjadi ke kiri, kiri menjadi kanan. Makanya di sini G-nya jadi berubah jadi kiri dan T-nya berubah jadi ke kanan. Setelah kita dapatkan potongan yang menjadi calon bakal primer, kita akan masukkan nilai ini ke website yang pertama pada NCBI fitur Primer Designing Tool. Untuk apa? Untuk tadi kita ingin melihat apakah calon bakal primer ini sesuai dengan standar yang ingin dihasilkan. Di sini kita tadi sudah kopas, kita buka organism telestay, di sini show result, sebelumnya belum checklist, tapi ini udah di checklist, tinggal kita get primers. Get primers ini cukup lama ya hasilnya, jadi kita bisa lihat aja hasil yang sudah saya loadingkan sebelumnya. Ternyata di sini forward and reverse-nya benar, saya sesuai yang saya inginkan, 20 basa lengthnya. Dan TM, apa itu TM? TM itu temperature melting, yaitu titik leleh daripada primer itu saya dapatkan pada angka yang cukup, di sini, mohon maaf, di sini angkanya itu cukup di atas rata-rata sih. Di atas rata-rata kenapa? Standarnya itu 52 sampai 58 derajat. Tapi saya mendapatkan satu angka di atas nilai standar tersebut. Dan ini adalah proporsi gizi dalam panjang basa tersebut itu ada berapa? Ternyata di sini ada 55% untuk forward dan 45%. Ini masih dalam ambang batas yang optimal. Kenapa? Karena primer itu ambang batasnya 40 sampai 60%. Dan ini ada self complementary dan self complementary adalah potensi bagaimana secondary body primer itu bisa terbentuk. Semakin kecil angkanya, semakin bagus atau bisa semakin tidak berpotensi terjadinya secondary primer. Primer design spesifik ini masih menemukan kegagalan pada bakal calon yang saya dapatkan potongannya tadi. Kenapa? Karena ini masih bisa ditempelkan atau dipergunakan untuk produk target template DNA lainnya atau template gen pada spesies lainnya. Karena kalau spesifik seharusnya adalah untuk gen target di spesies target.
Lalu setelah didapatkan nilai ini, kita bisa bandingkan datanya pada performa di website IDT, itu Integrated DNA Technology, sebuah perusahaan pembuatan primer. Di sini kita akan menggunakan atau mempergunakan ya salah satu toolsnya itu Oligo Analyzer Tool. Kita pencet, lalu di sini kita masukkan lagi sequence seperti pada Primer Designing Tool, tapi kita mulai dengan forward aja. Kita buka, kita pencet RNA, karena tadi RNA datanya mRNA ya, lalu kita pencet Analyze. Di sini Analyze apa? Analyze seperti tadi, resultnya pada Design Tool itu lengthnya 20, GC kontennya 55%, sama ya. Tapi di sini adalah melt time atau TM itu 55 derajat, sedangkan ini 59 derajat. Maka dari itu kan, adanya pembandingan dengan dua website ini bisa kita lihat, ternyata hasilnya ada yang berbeda. Pada IDT ini, TM pada calon bakal primer forward saya masih sesuai ambang batas yang optimal untuk produk primer. Lalu selanjutnya ada lagi parameter yang belum ada kita dapatkan di Primer Design Tool, yaitu ada hairpin, self-dimmer, dan heterodimer. Ketiga ini adalah wujud dari secondary body primer, ya kan? Yang memang bisa dibilang dampaknya itu memang negatif. Hairpin ini terbentuk karena pembentukan oleh primer itu sendiri yang malah mengikat dirinya sendiri dan malah membentuk sebuah lengkungan lapisan yang cukup tebal dan cukup mengganggu dalam proses nantinya di PCR gitu. Hasil yang bisa didapatkan keakuratannya. Nah, di sini ada angka delta G. Semakin negatif, arahnya semakin besar negatifnya, itu semakin tidak baik, alias semakin banyak kemungkinan hairpin bisa terjadi. Tapi kalau positif, itu kebalikannya. Semakin sedikit terjadinya potensi hairpin. Sama juga di self-dimmer. Self-dimmer secondary body juga yang terbentuk antara primer sesama reverse dengan reverse maupun forward dengan forward. Di sini juga angkanya masih minus, banyak yang minus dari calon bakal primer forward yang saya tadi masukkan. Nah, angka yang memang min 1, min 2 itu masih normal, tapi di atas min 6 itu memang benar-benar belum baik gitu untuk bakal calon primernya. Lalu di sini buka heterodimer, salah satu heterodimer. Di sini kita harus memasukkan secondary sequence yang merupakan bagian dari reverse ya, reverse yang terakhir yang udah kita ini. Lalu kita calculate. Hasilnya ternyata juga masih min 5, min 3, min 3, min 3, min 1. Masih ada ambang batas yang aman ya, belum di atas min 6. Seperti itu. Jadi kedua alat ini digunakan untuk mengetahui parameter bakal calon primer yang tadi kita analisis di DioEdit sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Dan di IDT itu bisa menyarankan atau bahkan menyesuaikan dengan spesifik yang sudah didapatkan tersebut dan bisa dia create menjadi produk primer sesuai kebutuhan kita. Seperti itu. Itu untuk primer untuk primer spesifik. Nah, ada satu lagi yaitu adalah penggunaan yang namanya primer apa, guys? Ayo, primer degenerate. Primer degenerate ini adalah primer yang bisa kita gunakan untuk beberapa gen di beberapa spesies. Jadi primer ini gunakan fleksibel gitu. Kita dengan membuka file lagi, open, kita buka ini. Kita buka data lagi, import sequence alignment file Oreochromis mosambicus. Nah, kenapa kok tadi bukanya cuma satu kali aja, ini beberapa kali? Karena tadi universal. Kita analisis di bioeditnya itu adalah dengan dengan kita melihat perbandingan antara beberapa spesies dalam gen yang sama tapi masih berkerabat. Yaitu di sini ada Oreochromis niloticus, ini Oreochromis mosambicus harusnya, dan ada Oreochromis silangan antara niloticus dengan Aureus. Seperti itu. Nah, di sini bedanya kita ada langkah untuk buka accessory application, lalu kita cluster W, kita run cluster W, kita pencet OK. Nah, ketika kita sudah OK di sini, kita buka yang namanya file lagi, kita seperti awal graphic view. Kita lihat visualisasinya. Lalu di sini ada angka 8,5 kita ubah 15 untuk enak untuk dilihat. 15 redraw. Nah, ini dia. Bedanya di sini kita untuk mengambil bakal calon primer, ini kita pilih salah satu di antara 3 baris spesies, tapi pilih yang paling sama. Kan kita bisa lihat di sini ada yang beda-beda. Kalau bisa kita pilih yang paling sama gitu, yang paling seragam, tapi tetap dengan melihat runs and repeats-nya. Kalau di sini saya sudah rumuskan forward-nya pada angka 86 di Tilapia mosambica, ya, di Mosambika.
Jadi di angka di TTG dari sini saya ambil karena saya lihat di sini range repeat-nya masih aman dan seragam antara ketiga ini. Jadi kita bandingin dulu apakah ada yang beda. Kalau beda gini mendingan prefer yang sebelahnya. Jadi untuk reverse-nya juga sama kita cari. Nah, antara baris jarak reverse dan forward belum kita singgung, itu kurang lebih minimal 400 ya, beda beda jalurnya. Misalkan kita ambil di 100, berarti kalau kita ambil untuk reverse itu kurang lebih minimal itu di 500. Seperti itu. Jangan kita ambil yang tadinya untuk forward di angka 100, untuk reverse-nya di 200, terlalu dekat. Harus agak lebih jauh. Dan di sini untuk nilai reverse-nya saya ambil sesuai di angka min 526. Kenapa? Karena min 526 di tilapia Mozambika ini juga cukup baik ya. Keberagamannya dan repeat-nya itu sesuai. Lanjut, dari sini sama kita mulai proses tahapnya lagi ke primer designing tool dan ke organizer. Kita buka tools, kita organizer tool. Tujuannya apa? Kita tujuannya untuk melihat apakah sudah sesuai TM-nya, length-nya, apakah delta G-nya sudah sesuai, bisa untuk kita jadikan primary universal atau belum. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya pada bioedit. Proses primer atau desain primer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.